Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorial ini ya. Baiknya teman, kita kali ini akan membahas masalah lolos cerita lolos monetisasi. Sekarang saya tidak memberikan atau mengarahkan seputar tutorial dulu ya, karena saya kan sekarang mau membuat nih gimana caranya saya lolos monetisasi di YouTube ini. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman, sebagian dari ini saya menceritakan saat saya lolos monetisasi di YouTube ini ya teman-teman. Saya akan menceritakan semua apa pengalaman saya di YouTube ini setelah saya dimonetisasi atau sebelum dimonetisasi di YouTube ini. Nah, jadi awal mula itu saya tuh upload video tentang ini ya, motor saya itu motor Satya SSFC. Nah, jadi setelah itu saya upload video, edit bukan ini ya, bukan sekedar video, tapi melainkan itu kebanyakan saya itu upload videonya yaitu foto-foto tentang acara di Kopdaran. Jadi setiap malam minggu gitu saya kopdar di sini, di daerah sini, di Serang, Banten ya. Nah, setelah itu saya pikir-pikir, setelah saya ini upload foto-foto saya diedit, namanya juga nyoba-nyoba ya, mencoba-coba edit video, terus belajar-belajar lah ya, hasilnya begitulah gitu ya. Tentang awal mula edit video itu seperti apa, sangat sulit, sangat banyak ini perlu waktu untuk mikir-mikir ya. Nah, setelah itu saya itu berpikir melihat video-video tentang tutorial YouTube, karena di YouTube ini katanya dapat duit, dapat gajian juga. Nah, setelah saya pikir-pikir, kenapa saya tidak ini ya, bikin channel YouTube gitu ya, yang ini ya, yang perlu dikonsistenin gitu ya. Yaitu artinya bukan perlu dikonsisten ya, iseng-iseng lah berhadiah. Saya kan ya kegiatannya itu saya itu usaha berjualan di pasar. Setelah berjualan di pasar, saya kan nggak ada kegiatan teman ya, nggak ada kegiatan, paling juga yang kalau ada event atau ada hari tertentu untuk kopdar gitu malam minggu. Dan tentunya lebih menghabiskan waktu untuk keluarga di rumah, karena saya itu usahanya malam, jam 2 malam, terus pulangnya jam 8 pagi. Tentunya untuk menguras mata dan tenaga itu sangat lelah ternyata. Jadi tidur seharian, biasanya bangun sore gitu. Nah, setelah bangun sore saya ya kegiatannya habis itu kadang nagih gitu ya, nagih yang berhutang sama saya gitu ya. Nah, jadi setelah itu saya tuh ya berpikir apa saya perlu dikonsistennya dengan adanya waktu, peluang waktu ini, daripada cenderung di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, saya itu setelah itu uploadlah video anak saya, video ya tentang lucu-lucuan anak lah gitu ya. Dan ternyata setelah saya pikir, lihat tutorial lagi, belajar lagi, di situ ada katanya niche, harus satu niche. Nah, dari situ saya tuh pikir apa saya perlu satu niche aja gitu ya. Pantesan waktu itu tuh saya tuh melihat orang-orang pada penontonnya banyak amat setelah saya upload video. Itu susah banget karena ya kontennya itu dari awal juga campur-campur, dari ngedit foto-foto doang, edit upload video anak saya lagi main gitu, lagi naik mobil-mobilan gitu ya, ngomong-ngomongnya sangat lucu-lucuan lah sama anak gitu ya. Nah, setelah itu saya berpikir apa saya ini tidak ada penontonnya ini karena ya campur-campur gitu ya kontennya, ada tentang anak, ada tentang foto-foto klub motor saya. Nah, katanya susah berkembang. Nah, setelah saya memfokuskan targetnya itu tutorial, nah saya dari situ tuh langsung fokusin ke tutorial. Ya maklum lah, di awal-awal bikin video itu ya kayak serasa kita itu kayak ada beban atau apa ya dia. Soalnya saya tidak haruskan malam itu harus upload gitu ya, harus upload karena tekad saya cerita di tutorial YouTube yang udah wow gitu ya, yang udah banyak view-nya.
tentang tutorial YouTube, gimana caranya untuk bikin YouTube supaya cepat viral gitu ya. Nah setelah saya fokusin ke tutorial, nah jadi saya tuh bukan fokus ke tutorial cara-cara gini, cuman saya tuh ngasih review cara-cara ngomong kayak gini ya. Tahu sendirilah kalau awal ya, awal itu ngomong itu ya belepotan gitu, masih canggung, masih ragu gitu ya. Jadi public speakingnya juga belum ini, belum tersambung, masih belepotan lah. Tapi ya sekarang juga masih playbotan sih. Lanjut cerita teman ya, lanjut cerita yaitu saya waktu itu ya berfokus di upload video HP aja. Nah dari situ istri saya tuh ngomong, ih fokus amat sih di HP aja HP. Lah saya kan ya saya cerita gini karena di YouTube ini dapat gaji katanya. Nah dari situ ya istri ngizinin, ya udah kalau mau main YouTube mah iya katanya, kalau YouTube mah dapat duit gini gajian nanti setiap bulan. Nah saya tekunin tuh, saya tuh kencang karena ada dukungan ya dari istri, dorongan dari istri. Terus saya tuh langsung fokusin situ, saya upload video, edit video, terus saya tuh fokus ya semalaman, kadang ya malam itu saya bergadang nggak tidur gitu ya. Setelah itu saya tuh susah banget dapat view ya teman-teman, susah banget dapat view-nya. Dalam 1 bulan itu paling ada 3, ada 2, itu pun nonton sendiri itu teman-teman. Nah saya itu berpikir lihat lagi tutorial gimana cara dapat view yang lebih banyak gitu ya, biar ada penontonnya gitu, ada yang nonton gitu. Nah setelah itu saya tuh bikin video short teman, bikin video short, ada penontonnya tuh. Saya rasanya senang banget ya, gembira banget ya. Kalau pemula itu dapat penonton itu gembira banget, bergiring ria gitu ya. Jadi seakan-akan kita itu mau sukses nih, mau jalan nih di YouTube ini. Padahal seiring berjalannya waktu gitu ya, upload video lagi nggak ada yang nonton. Nah jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ini ya buat motivasi, kalau kalian pemula itu hal yang wajar kalau kita nggak ada yang nonton video kita, karena ya belum mempunyai niche atau bukan artis ya. Nah kita lanjut ya, ngobrol tentang cara waktu saya lolos monetisasi. Setelah itu saya tuh berjalannya waktu hampir setahun itu tidak ada pergerakan, tidak lolos monetisasi. Masih stake di subscriber itu 300, itu pun dapat dari video short, dapat video short. Nah dari cara saya video-video itu saya pantau, lihat, saya tonton sendiri ya, ngekek sendiri teman-teman, ngekek sendiri. Ini cara apa namanya ngomong-ngomong gini, glak lah pokoknya bisa dibilang hancur lah gitu ya. Jadi waktu itu ya saya itu langsung, saya itu kepikiran kenapa ya saya nggak ada nonton, gimana caranya. Katanya HP-nya spam lah, inilah ini. Saya cek katanya ada di Facebook, lihat grup ya, karena tidak ada masalah kalau misalkan HP mah itu mah udah dari sananya. Itu karena ya kayak kitanya kurang ini, satu nis tadinya awalnya. Nah saya itu ya pelan-pelan saya hapusin satu persatu gitu ya, foto-foto di klub saya, anak saya tak hapus semuanya, foto atau video anak saya tak hapus pelan-pelan. Katanya ada lagi yang ngomong tidak berpengaruh, dihapus juga, meskipun dihapus gak percuma katanya, biarin lumayan buat nambah-nambah jam tayang. Nah saya itu berpikir tidak perlu ngapus ya, karena ya sebagai pemula ya saya itu sharing sana sini, sharing sini, meskipun sharingnya bukan di dunia nyata, di dunia maya ya, di obrol-obrolan kayak di grup-grup Facebook, di grup-grup apa namanya katanya teman gitu ya. Nah saya itu setelah itu ya berpikir, wah kenapa ya saya ada nih di grup nawarin gini-gini, orang Serang Banten ya, iya mau gak gabung di sini gini. Ya akhirnya saya itu ya apa namanya gabung gitu ya, terus cerita gini sama masalah YouTube. Wow kata saya ini keren nih orang nih, oh iya ya mikirnya langsung. Setelah itu saya itu ya apa namanya terjebak ya, bukan terjebak ya, mungkin terhasut lah gitu dengan adanya jasa-jasa monetisasi. Saya itu diiming karena ya gampang, kalau udah monet mah kita langsung kejar aja
gas dolar main VPN katanya, biar penghasilannya ratusan juta, puluhan juta. Nah saya di situ tuh tergiur teman-teman, tergiur, bener aja tergiur sumpah. Waktu itu ya 2,5 juta tahunnya. Saya tuh paket monetisasi 2 juta karena ya saya tuh subscribe-nya masih 300, terus jam tayang tuh masih jauh banget tuh, masih jauh banget, 100 jam pun belum ada. Terpaksa saya tuh cerita-cerita sama istri ya, istri tercinta, ngobrol gini katanya kalau ini mah dapat penghasilan gas dolar lah ini ya. Terus saya keluarlah duit yang namanya 2,5 juta. Dari situ pun saya juga duit itu ya waktu itu tuh kurang. Saya pinjam ke temen tuh, katanya insya Allah sebulan juga terlunasi lah gitu ya, dengan cara trik main VPN lah gitulah apalah. Saya tuh pinjam karena ya ada dorongan motivasi ini. Ya udah saya ngobrol temen, boleh kata temen, kata istri, ya udah nggak apa-apa, tapi cepat dibayar, kayak enak temennya, kayak ke temennya gitu ya, teman saya gitu. Nah jadi lanjut cerita temen ya, lanjut cerita yaitu saya tuh ya langsung saya tuh gas, langsung saya tuh beli jasa itu, langsung dikerjain, iya akhirnya ya lolos. Setelah lolos monetisasi saya tuh ya belum daftarkan, daftar sendiri. Saya tuh bingung daftarnya gimana. Rasanya kayak senang banget udah dimonetisasi. Video saya itu udah ada iklannya, ada dolarnya, logo dolarnya hijau gitu ya. Yang logo dolar S hijau. Seneng banget temennya. Senang. Setelah itu saya tuh mikir lagi, kenanya apa, karena berpikiran apa ya, mengejar 10 dolar. Mengejar 10 dolar itu lebih susah teman, das pokoknya mah. Saya lihat lagi tutorial lagi orang lain, dari situ saya itu ya sadarnya apa, kita itu perjuangan yang sesungguhnya itu mendapatkan 10 dolar pertama. Nah dari situ saya itu termotivasi. Dari situ ya saya juga kadang ada nyeselnya gitu ya, ada nyeselnya saya itu ya membeli jasa, padahal ya kalau sudah tahu sekarang itu ya cara dapatkan subscriber itu dengan cara video shot. Video shot itu lebih ampuh, lebih cepat kita mendapatkan subscriber. Kalau jam tayang itu caranya live sama video panjang itu dibanyakin aja, terusin aja, biar gimana pun video yang penting original dan bermanfaat gitu ya. Nah balik lagi ke kita, lanjut cerita ya teman. Jadi terus waktu itu ya susah banget dapat 10 dolar. Nah setelah itu saya tuh ketemu lagi tuh Suhu main VPN. Nah saya tuh gabung di situ. Penasaran sekali lah kan saya, udah pusing kayak gini dapat 10 dolar susah banget. Saya gabung di situ tuh ya. Saya gabung teman-teman ya. Setelah gabung, nah apa yang terjadi? Saya tuh ya gini-gini dapatlah 20 hari main VPN itu 10 dolar. Nah setelah itu saya tuh berhenti temennya. Berhenti karena ada masukan orang lain juga, karena ada yang ke banned lah, ada yang kena diskon lah, apalah gitu ya, bahaya ini. Saya berhenti karena saya takut, karena saya dengan modal 2,5 juta itu saya tuh ya takut ringgang, takut duit saya ini wah udah modal 2,5 juta ini udah gede banget tuh bagi saya, soalnya ya duit juga dapat minjem, kurang minjemnya itu ya 1 juta, punya saya 1,5 juta, itu 2,5 juta jumlahnya. Nah dari itu saya tuh berpikiran, wah saya ada nyeselnya, ada gini lah, bla bla bla, pokoknya mah gitulah ya tahunnya. Setelah itu ya sampai dari situ saya tuh terus gas aja, terus upload video. Alhamdulillah temennya, alhamdulillah sambil saya tuh main VPN sudah dapat 20 dolar, saya tuh langsung nerima pin. Bukan dari menerima pin temen ya, bukan nerima pin, tapi saya tuh susah banget juga dapat pinnya ceritanya. Ngajukan pin ya teman ya, setelah seminggu saya tuh cek di kantor pos, telepon, atau dikunjungi, saya DM ke Instagram kantor pos terdekat sini ya, di kota Serang ya, katanya tidak ada yang nama tersebut. Terus ini lagi coba minta pin lagi ke Google-nya katanya. Nah, setelah itu ya saya meminta Google sampai 1 bulan nggak ada ternyata. Nah setelah saya tuh pusing mikirin pin AdSense juga, saya mikir lagi lihat tutorial. Nah ada yang ngomong katanya tutorial ya, seorang tutorial yang membahas masalah AdSense, katanya tidak perlu kita pin AdSense. Kalau tidak datang kita langsung minta langsung otomatis ke pihak Google-nya.
ada di logo pesan di atas YouTube Studio versi webnya. Nah setelah itu ya saya tuh minta situ. Setelah itu diverifikasi, minta nomor pubnya, minta pin AdSense-nya segala. Nah saya kasih semuanya. Nah setelah itu jadi deh pin AdSense bisa ada di AdSense saya itu duitnya. Ceritanya itu ya baru dapat berapa ini ya, baru dapat berapa ratus ya, berapa ribu. Waktu itu baru dapat 15.000 tuh ya, baru dapat 15.000. Bukan 15.000, $10 itu ya antara 100 lebih tuh ya. Nah setelah itu $10. Nah disitulah ceritanya, dapatlah ada video saya yang meledak, jas. Ya dari situ saya tuh pernah gajian sekali. Setelah gajian ya saya alhamdulillah bersyukur dapat gaji dari YouTube gitu ya. Setelah makin dari sini ya kayak gini lah, sepi lagi ajarnya. Jadi saya tinggal fokusin aja ya, karena kalau misalkan kita channelnya sepi, awalnya itu ya salah ya, itu hal yang wajar, tidak dipungkiri, karena ya saya mengembangkan channel itu dengan cara instan. Nah setelah itu saya pikir saya bangun channel lagi nih, satu lagi. Setelah saya bangun ya alhamdulillah ada perkembangan pergerakan, karena caranya sudah tahu, polanya gimana udah tahu. Ada pergerakan tuh sampai sekarang ya mendekati 4.000 jam tayang juga. Subscriber udah lebih, udah 1.000 lebih lah, kita 1.300 lebih. Ya kalau dipikir-pikir ke jam tayang itu masih lama, baru berapa ya, kurang dari 1.000, baru 800 jam gitu ya, karena ya baru beberapa bulan ini, baru 6 bulan. Ya wajar lah, karena ya saya itu ya tidak terlalu fokus gitu ya, karena ngurus channelnya ada 4, yang satu relaksasi, yang satu masalah vlog, yang satu ya tutorial, yang satu lagi tutorial lagi. Nah dari situ tentunya, dari situ kita harus belajar tentunya dari sebuah pengalaman kita sendiri, karena guru terbesar itu pengalaman kita sendiri, bukan guru kita yang lain, tapi diri kita sendiri guru terbesar itu. Karena oleh karena itu kita sebelum melangkah, kita harus berpikir-pikir dulu apa efeknya, apa ininya, kendalanya nanti ke depannya. Jangan kita langsung instan. Instan itu cuman ada di mie sedap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam berbincang-bincang tentang saya lolos monetisasi dari awal nge YouTube.